Santapan Harian Sabtu 19 April 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-56a. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Layakkanlah kami untuk menerima sabda-Mu. Dalam kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Lukas 23 50-56a adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota Mahkamah Agama dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Sesudah menurunkan jenazah itu, ia mengafaninya dengan kain linen, lalu membaringkannya di dalam kubur yang dibuat di bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan jenazah. Hari itu hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana jenazahnya dibaringkan. Setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak wangi. Sahabat Santapan Harian, Yusuf dari Arimatea, anggota Sanhedrin, telah lama menantikan kerajaan Allah. Ia mengharapkan Yesus adalah Mesias, Raja keturunan Daud yang dijanjikan kitab suci. Dari jauh ia datang ke Yerusalem dan menyaksikan Sang Mesias mati disalibkan. Apakah semua ekspektasi yang telah ia bangun hancur berkeping-keping? Apakah ia menjadi kecewa? Meskipun realitas tidak bergulir sesuai harapan, Yusuf tetap ikhlas memberi penghormatan yang terbaik bagi Yesus. Sebuah mausoleum atau ruang pemakaman baru di Bukit Batu ia hibahkan menjadi persemayaman bagi raja orang Yahudi itu. Meski situasi berkembang tidak sesuai ekspektasi, maukah kita tetap menghormati Tuhan? Perasaan familiar dapat mengikis rasa hormat. Ketika kita makin akrab dengan seseorang, kadang kita mengabaikan sikap hormat yang sepatutnya terhadap orang itu. Kita harus waspada agar tidak menerapkan mentalitas semacam ini dalam relasi kita dengan Allah. Saat kondisi iman berada di puncak atau ketika rapuh di lembah, hormatilah Allah dengan layak. Sejak diturunkan dari kayu salib, jenazah Yesus tidak sempat dibalur rempah-rempah atau diberi minyak wangi sesuai tradisi waktu itu. Namun, beberapa hari sebelumnya, seorang perempuan telah meminyaki dia sebagai persiapan untuk penguburannya. Perempuan itu memberi penghormatan tertinggi kepada Yesus dalam keadaannya yang paling rapuh. Tiap kali Injil diberitakan, kisah perempuan itu akan selalu dikenang. Hormatilah Allah dalam setiap kesempatan yang ada. Nasib manusia bisa pasang surut, suasana hati bisa naik turun, tetapi Tuhan Yesus harus selalu dihormati di tempat tertinggi. Setiap menit adalah kesempatan yang baik. Tanyakan di dalam batin kita, kebajikan apa yang dapat saya lakukan untuk memuliakan Yesus hari ini? Jangan bergantung pada orang lain untuk memuliakan Allah. Kebaikan tak perlu lampu sorot.
kesalehan tak perlu panggung. Allah yang melihat kebajikan kita, yang tersembunyi akan membalasnya kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, bila kami renungkan, alangkah luar biasanya pengorbanan-Mu untuk keselamatan kami. Kiranya hidup kami yang telah Engkau selamatkan ini menjadi lagu pujian yang terus mengalun untuk-Mu seumur hidup kami, baik di kala duka dan suka. Di dalam terang sabda-Mu ya Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.